Uraian formulasinya, yang pertama ada piridoksin hidroklorida sebagai zat aktif, lalu di zat tambahannya ada asam klorida sebagai penstabil pH, natrium hidroksida sebagai penstabil pH, natrium edeta sebagai penghelat, aquaproinjection sebagai larutan pembawa. Untuk farmakologinya, piridoksin dikonversi dalam eritrosit ke bagian aktifnya. Fosfat piridoksal memerlukan riboflavin untuk konversinya. Sedangkan piridoksamin diubah menjadi fosfat piridoksamin. Produk aktif ini bertindak sebagai koenzim. Tidak kurang dari 60 proses metabolisme yang meliputi metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Peran mereka dalam metabolisme protein meliputi dekarboksilasi asam amino, konversi triptofan menjadi niacin atau serotonin, deaminasi, dan transaminasi asam amino. Dalam metabolisme karbohidrat, penting untuk konversi glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Piridoksin sangat penting untuk sintesis asam amino butrik gamma atau GABA di dalam sistem saraf pusat. Di sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan formula. Nah, formula yang digunakan dalam sediaan ini yaitu ada piridoksin hidrokloridum, ada NaOH, HCl, Na2-eta, dan aquaproinjeksi. Nah, untuk NaOH dan HCl sendiri itu merupakan pengajas pH. Jadi, apabila sediaan tidak memasuki rentang yang diharuskan, maka ditambahkan HCl untuk menambah keasaman dan ditambahkan NaOH untuk menambah kebasahan. Dan persyaratan rentang pH untuk sediaan ini adalah dari 2 sampai 3,8. Kemudian ada Na2-eta. Na2-eta itu sebagai penghelat karena piridoksin HCl itu merupakan zat yang memiliki OTT terhadap zat pengoksidasi. Maka dari itu ditambahkan Na2-eta untuk mencegah teroksidasinya piridoksin HCl. Lalu ditambahkan juga aquaproinjection, yaitu merupakan pelarut dalam sediaan injeksi. Nah, pada sediaan ini tidak ditambahkan pengawet karena sediaan injeksi piridoksin ini memiliki volume 1 mili, di mana pemakaiannya hanya sekali pakai. Nah, yang pertama-tama itu dilakukan perhitungan tonisitas terlebih dahulu. Nah, hasil dari perhitungan tonisitas didapatkan 2,265 gram per 100 mili, di mana dia dinyatakan hipertonis. Maka dari itu tidak diperlukan NaCl sebagai zat pengisotonis. Nah, selanjutnya dilakukan juga perhitungan bahan telah dilebihkan dan dibuatnya sebanyak 1 mili. Karena sediaan ini merupakan sediaan yang disimpan dalam ampul, maka digunakanlah rumus perhitungan untuk ampul, yaitu V sama dengan N tambah 2 dikali C ditambah 2 mili, di mana N tersebut merupakan jumlah sediaan yang akan dibuat, kemudian C di sini itu volume yang telah dilebihkan. Nah, didapatkanlah hasil 7,5 mili dan dibuatkan menjadi 8 mili. Nah, terus perhitungan untuk satu batch-nya itu, untuk piridoksin HCl-nya dibutuhkan 0,8 gram, NaOH-nya secukupnya, HCl juga secukupnya, dan untuk Na2-eta-nya 0,04 gram. Lalu aquaproinjection-nya diadakan sampai 8. Nah, setelah itu semua zat yang dibutuhkan ditimbang dan diukur. Lalu piridoksin HCl dan dinatriidetas masing-masing dilarutkan menggunakan aquaproinjection secara terpisah. Nah, setelah larut, larutan dinatriidetas dan piridoksin HCl dicampurkan. Kemudian digenapkan dengan sisa aquaproinjeksi hingga 8 mili. Kocok hingga homogen. Kemudian campuran diukur pH larutannya dengan menggunakan pH universal, di mana pH harus berada dalam rentang 2 sampai 3,8. Jika kurang asam dapat ditambahkan HCl 0,1 N, dan jika kurang basa ditambahkan dengan NaOH 0,1 N. Larutan dimasukkan ke dalam 3 buah ampul berwarna coklat sebanyak 1 mili dengan menggunakan sharing microfilter. Terakhir, ampul ditutup dengan cara dilas hingga tertutup baik. Sediaan disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian dilakukan evaluasi pada sediaan. Setelah itu, sediaan dikemas menggunakan kemasan primer, kemudian kemasan sekunder, dan diberi label dan brosur. Evaluasi sediaan. Di sini ada fisika, kimia, dan biologi. Untuk uji fisika ada uji organoleptis, penetapan pH, uji kejernihan, uji kebocoran, bahan partikulat dalam injeksi, uji keseragaman volume, dan uji penampilan fisik wadah. Untuk evaluasi kimia, di sini ada penetapan kadar. Kemudian untuk evaluasi biologi. Evaluasi biologi, di sini ada uji sterilitas dan uji pirogen. Untuk penyimpanannya dalam suhu ruangan 15-30 derajat Celcius, terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk kemasannya menggunakan ampul coklat.